Guten Morgen, Schüler. Wie geht es euch? Zuerst wollte ich euch sagen, herzlich willkommen an der SMA Negeri 4 Malang. Selamat datang buat teman-teman kelas 10 di SMA Negeri 4 Malang. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah mengambil lintas minat bahasa Jerman, hari ini kita akan belajar tentang materi di pertemuan pertama. Die Materialien ist erste Treffen. Erste Treffen ist first meeting atau pertemuan pertama. So is das. So buat teman-teman yang belum punya kemampuan atau belum punya basic atau belum pernah belajar bahasa Jerman, nggak masalah, kita akan belajar mulai dari nol hari ini. Oke. Wir gehen zur nächsten Teil. Oke. Nah, yang pertama di sini yang teman-teman pelajarin itu adalah das Alphabet. Oke, teman-teman tahu ya, alfabet itu apa? Nah, di bahasa Jerman itu alfabetnya sama kayak di bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sudah lihat di Google Classroom itu sudah di-download kan ya materinya. Aku sisipkan di situ modul sama file audio. Nah, kalau teman-teman sudah dengarkan, sudah diputer nih, pasti tahu bedanya yang huruf mana aja. Oke, bisa bantu aku nggak kira-kira yang beda itu yang mana aja? Yang ini, terus J itu di bahasa Jerman disebutnya J. Lalu ada huruf Q. Kalau di bahasa Jerman, dia disebutnya jadi Q. Terus berikutnya mana? Ada lagi? Oke, ini V. Kalau di bahasa Indonesia kan V. Kalau di bahasa Jerman, dia disebutnya jadi V. Oke, berikutnya ada huruf W. Huruf W kalau di bahasa Jerman ini disebutnya V. Mirip sama W tapi nggak W bulat, agak ditahan. V. So is das. Terus ada huruf X. Tapi di bahasa Jerman biasa disebutnya itu X. IKS. X. Oke, terus yang berikutnya itu ada huruf Y. Huruf Y di sini itu disebutnya bukan Y, bukan juga Y kayak di bahasa Inggris, tapi disebutnya Y. Mungkin teman-teman bisa lihat di modul kalian di situ tulisannya Y. Oke, terus yang terakhir ini ada huruf Z. Huruf Z itu hampir mirip sebenarnya, cuma bedanya di bahasa Jerman itu hampir sama kayak huruf C. Jadi Z, Z, Z. So is das. Misalnya, kita mulai dari huruf J dulu. Huruf J di bahasa Jerman itu dilafalkan kayak huruf Y kalau di bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman punya atau pernah dengar nama Joseph misalnya. Joseph kalau di bahasa Indonesia di sini kan biasanya disebutnya Joseph. Tapi kalau di bahasa Jerman bukan Joseph tapi jadi ini. Jadi Joseph. So is das. Jadi misal ada nama lagi misalnya Johanna namanya atau Johan. Nah, itu kalau di bahasa Jerman mereka bilangnya bukan Johan tapi Johan. Terus berikutnya ada ini nih yang spesial, yang kita di bahasa Indonesia nggak ada. Ini, buat teman-teman lihat yang 4 huruf di sini. Nah, baru pernah lihat mungkin atau sudah pernah lihat teman-teman. Ada bedanya ya di sini, ada titik 2-nya. Ini sama ini sama ini. Nah, terus ini apa lagi ini? Nah, di bahasa Jerman itu ada 4 tambahan huruf. Namanya, kalau yang ada titik 2-nya ini umlaut. Jadi misalnya A ada titik 2-nya itu A umlaut. Berarti kalau U sama U, berarti kalau O sama U, tahu dong ya namanya apa? Oke. Nah, terus yang ini nih.
Yang ini itu namanya SZ. SZ. Bacanya itu, nah kita belajar di slide berikutnya ini. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung ditanyakan aja ya, nggak apa-apa. Bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, begin zur nächsten Punkte. Oke, di sini nih, nah kita akan bahas yang 4. Sebelum kita bahas 4 ini, kita bahas yang di atas ini. Kita bahas di Regeln. Di Regeln itu sama kayak aturannya. Jadi di bahasa Jerman itu ada beberapa huruf vokal maupun konsonan yang ketemu berdua ini, kedua huruf ini ketemu, itu cara bacanya nanti beda. Kecuali lainnya sama, tetap hampir mirip kayak bahasa Indonesia, cuma ini kombinasi yang 4 di atas ini beda. Nah, kita mulai dari huruf E ketemu huruf I. Ada yang tahu teman-teman mungkin dibacanya apa? Kalau huruf E ketemu I itu dibacanya jadi ini, I. Oke, jadi misal di sini ada eins, berarti dibacanya eins. Oke, kita coba bareng-bareng. Eins. Good. Terus kita berikutnya yang di bawah ini drei. Oke, good. Nah, eins sama drei artinya apa kira-kira? Nah, eins itu angka pertama. Teman-teman tahu kan pasti angka pertama itu angka berapa? Terus ada drei. Drei itu eins plus zwei. 1 ditambah 3 is drei. Berapa dong kira-kira? Tahu kan teman-teman? Nah, oke. Kita pindah ke yang huruf di sebelah sini nih, yang kedua. Yang kedua itu ada huruf E ketemu huruf U. Di situ kalau di bahasa Jerman itu bukan EU, bukan U, tapi dia berubah jadi ini. Jadi OI. Nah, beda lagi kan ya. Jadi misalnya di sini ada, kalau kita bilangnya kan di bahasa Inggris Europe atau Eropa bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Jerman berarti jadi ini good, jadi Eropa. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada ini, ada ketemu lagi nih dua konsonan ini, berarti dua huruf vokal ini, berarti jadi good. Neun. Was ist neun? Neun itu sama kayak 5 ditambah 4. Nah, berapa berarti? Tahu kan ya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga ini. Slide cara baca yang ketiga ini. Huruf I ketemu huruf E itu dibacanya jadi ini, double I. Jadi I-nya agak panjang. Ya, kasih contoh ya. Misalnya di sini ada ketemu nih. Contohnya vier. Kalau kita di bahasa Indonesia kan bilangnya vier, tulisannya kan vier. Nah, ini kalau di bahasa Jerman bilangnya vier. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar band Viera. Nah, kalau di bahasa Jerman bacanya bukan Viera tapi Vira. So ist das. Was ist vier? Ya, vier itu 2 ditambah 2. Nah, sekarang kita ke contoh yang keduanya, yang ke bawah. Itu di situ ada kata ini ketemu, berarti jadi bukan lieben tapi jadi good. Jadi lieben. Good. Artinya apa lieben? Lieben itu sama kayak love. Oke. Nah, sekarang kita ke kata yang terakhir ini. Di kata yang terakhir ini itu huruf C ketemu huruf H. Itu bunyinya sama kayak, kalau di bahasa Indonesia kayak huruf K sama huruf H, gitu. Jadi misalnya huruf ini harusnya kan ich atau ich gitu kan kalau di bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di bahasa Jerman dia berubah jadi ini. Kita cara bacanya ini. Jadi ini dibacanya bukan ich tapi ich.
Ich bin Ian. Berarti apa tuh kira-kira? Ich. Oke. Contoh yang berikutnya itu ada ini, Buch. Nah, harusnya kan Butch, tapi karena bahasa Jerman jadi Buch. Buch itu yang dipakai kalian buat nulis tempatnya. Buku. So good. Nah, itu kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang di bawah ini. Sekarang kita bahas dari yang sebelah sini. Nah, di yang pertama itu ada umlaut. Umlaut itu dibacanya mirip sama kayak huruf U, cuma ada campuran huruf E-nya dikit. Jadi misalnya U, ini kan kalau ada umlautnya ditutupin gini jadi ubung, tapi kalau ada umlautnya jadi ubung. Oke, teman, kita coba bareng-bareng. Ubung. Oke. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua ini A umlaut. A umlaut itu hampir mirip kayak huruf A, cuma dia ditambahkan huruf E sedikit. Jadi kayak huruf A ketemu huruf E. Jadi dibacanya E. Tapi bukan E bulat, tapi E. Contohnya di sini ada realiteit. Oke, beda kan ya? A yang sama ini sama di sini. Kerasa kan ya? Harusnya realitat tapi jadi realiteit. Nah. Oke, kita sekarang lanjut ke yang ketiga ini. Yang ketiga ini itu namanya O umlaut. Nah, jadi O umlaut itu bacanya hampir sama kayak huruf O, cuma sama kayak A umlaut ada huruf E-nya dikit. Jadi bacanya hu. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa nih di sini, tapi contohnya hul. Atau pemain bola misalnya. Di Jerman kan ada yang terkenal tuh, Mesut Özil misalnya. Nah, bukan Ozil tapi Mesut Özil. Nah, beda kan ya. Terus yang berikutnya ini itu ada SZ. SZ ini dibacanya hampir sama kayak huruf double S. Jadi S-nya ada double. Misalnya di sini dibacanya spas. Kalau S-nya satu kan spas. Kalau S-nya double dia jadi spas. So is das. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita sekarang ke slide berikutnya.